Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana tema hari ini nilai sebuah ketaatan. Karena kita tahu dalam ketaatan kita kepada Tuhan itu akan berdampak bagi setiap pribadi kita. Biarlah hidup kita walaupun dalam kondisi saat ini tidak seperti yang kita harapkan, di mana masa-masa saat ini kita harus wajib mengikuti protokol kesehatan untuk diri kita dan juga untuk keselamatan orang lain. Saya akan mau menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasa yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi, di mana mengingatkan setiap orang yang percaya, yang mengikut Kristus, senantiasa hidupnya taat sebagaimana Kristus telah memberi teladan bagi setiap kehidupan saya dan saudara, supaya kita hidup taat mengikuti kehendak perintah Tuhan. Begitu pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya juga dalam kondisi saat ini, sebagai warga negara yang baik, kita harus taat mengikuti setiap aturan-aturan yang berlaku, yang bertujuan pada masa pandemik ini, yaitu untuk keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Ketaatan tidak dapat lepas dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Kalau kita berkata kita beriman kepada Tuhan, kalau kita berkata kita beriman kepada Kristus Yesus, maka sebagaimana Kristus telah memberi teladan dalam kehidupan setiap pribadi kita, maka kita juga harus taat. Mungkin banyak dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang taat karena motivasi tertentu. Mungkin karena motivasinya takut melihat sosok pemimpin, atau karena ada sesuatu imbalan. Tetapi yang saya maksud di sini, ketaatan kita adalah ketaatan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita telah ditebus oleh darah yang mahal, di mana hidup saya dan saudara bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus, milik yang telah menebus hidup saya dan saudara.
Oleh karena itu biarlah setiap hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan harus senantiasa taat. Karena nilai sebuah ketaatan hari-hari ini itu sangat menentukan untuk apa yang akan dilalui ke depan. Kalau kita ingin melihat kondisi bangsa ini bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini, maka kita sebagai orang yang percaya, sebagai warga negara yang baik, harus mengikuti setiap aturan-aturan yang berlaku, khususnya di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa setiap orang percaya harus divaksin. Saya katakan kita harus divaksin. Sama halnya kalau kita berkata kita taat kepada yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan, maka kita juga harus taat kepada yang kelihatan. Pemerintah sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Bagaimana saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beriman, tetapi tidak taat kepada wakilnya Tuhan di muka bumi ini, yaitu pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau Alkitab mencatat, kalau firman Tuhan menegaskan bahwa setiap orang percaya, kita sebagai warga yang baik harus tunduk pada pemerintah, harus taat pada pemerintah. Maka kita harus senantiasa menerapkan aturan-aturan itu dalam kehidupan, yang tujuannya menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan orang lain. Kalau saudara tidak menerapkan protokol kesehatan, maka itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jangan karena saudara tidak taat sehingga berdampak merugikan orang banyak. Maka saya katakan saudara bukan orang beriman. Karena orang beriman, seperti yang tadi saya katakan, ketaatan adalah bukti atau bagian dari iman. Yesus pada saat ada di muka bumi, dia juga taat mengikuti aturan-aturan pada masa di mana dia hidup. Kalau Yesus adalah pribadi yang senantiasa taat, maka kita orang yang mengikut, yang katanya murid Kristus, wajib, saya katakan wajib taat mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Supaya apa? Kondisi ini semakin baik. Karena banyak sekali kita lihat ya, mungkin, saya katakan mungkin ingin cari popularitas, tapi yang kalau saya kembalikan kepada Alkitab, memang Alkitab mencatat, Alkitab mengingatkan saya dan saudara bahwa di akhir zaman begitu akan bangkit guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang melenceng, lari dari arah. Mengapa begitu pentingnya kita harus hidup taat? Supaya setiap saya dan saudara
didapatkan menjadi pribadi yang nyata mengasihi Tuhan. Yang saya katakan sekali lagi, yang nyata mengasihi Tuhan. Kenapa? Kalau hanya sekedar kata-kata aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, tetapi kalau kita tidak taat, nonsen. Saya katakan nonsen. Kenapa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Karena ketaatan adalah bukti nyata dalam setiap tindakan seseorang. Kita lihat contoh tokoh iman seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana situasi saat itu sangat-sangat tidak menguntungkan bagi mereka, bahkan bisa mengancam, merenggut nyawa mereka. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan dibuktikan lewat tindakan nyata, maka di situ pertolongan Tuhan nyata. Saya katakan Tuhan pasti tolong bangsa ini. Tuhan pasti selamatkan bangsa ini. Tuhan mau lewat hidup kita untuk menjadi duta sorga di bumi ini. Lewat saya dan saudara. Kenapa? Karena kita mencatat saya dan saudara adalah saksi Kristus. Bagaimana kita mau menjadi saksi Kristus kalau hidup kita tidak taat? Haleluya. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang taat? Kalau kita perhatikan baik-baik, di ayat yang kelima dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu coba kita ganti nama kita. Ketika kita membaca katakan hendaklah Amri contohnya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya kita harus sehati dan sepikir dengan Kristus. Sehati dan sepikir. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Makanya saya katakan, kalau kita berkata kita murid Kristus, kita mengasihi Tuhan, kita orang percaya, maka kita taat. Bagaimana kita supaya bisa taat? Maka yang pertama, kita harus sehati, sepikir dengan Kristus. Kalau Kristus adalah pribadi yang telah memberi teladan, dia taat, bahkan taat sampai mati, maka kita juga mengikuti teladannya, mengiring Tuhan, taat sampai ajal menjemput. Haleluya. Jangan biarkan kondisi keadaan mengubah iman saudara. Jangan kondisi dan keadaan mengintervensi ketaatan saudara kepada Tuhan.
Biarlah saudara menjadi pribadi-pribadi yang komitmen kepada pengiringan kepada Kristus, yang senantiasa hidup dalam ketaatan. Haleluya. Ini yang luar biasa. Sehingga kita akan berkata, sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam ketaatan. Yang kedua, rendah hati. Di ayat yang ke-6, Filipi pasal 2 dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Orang yang mau hidup dalam ketaatan, dia pasti tidak egois. Dia mengutamakan kepentingan orang banyak. Dia mau diajar dan belajar. Supaya apa? Supaya itu untuk menguntungkan dirinya dan juga menguntungkan orang lain. Apalagi kita saat ini sedang berjuang untuk melewati masa pandemik ini supaya cepat berlalu, maka setiap pribadi kita harus rendah hati. Gak usah egois. Kalau kita berkata aku gak perlu divaksin, Pak, Anda egois. Karena Anda memikirkan kepentingan Anda sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Yesus mengosongkan dirinya untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan manusia di muka bumi ini, di mana dia rela mengosongkan dirinya. Bahkan saya katakan dia mengambil rupa seorang hamba yang terendah, yang terhina. Kalau kita berkata, Pak, divaksin ada chip. Saya mau katakan baik-baik. Nonton channel saya di tahun lalu sebelum vaksin. Saya buat konten di channel saya tahun lalu sebelum ini vaksin. Judulnya itu chip bukan bagian 66. Kenapa? Saya katakan, kalau ingin tahu jawabannya, nonton. Ya, saya katakan nonton supaya lebih tahu. Karena ada dasar-dasar kebenaran firman. Selanjutnya, kita kembali ke ayat pokok kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dikatakan tadi, yang walaupun dalam rupa Allah. Artinya Yesus sebagai Allah, dia tidak mempertahankan kealahannya untuk kepentingan keselamatan umat manusia. Kalau kita memikirkan untuk kepentingan keselamatan jiwa orang, kita jangan egois. Stop. Kalau tidak punya dasar yang kuat yang mengatakan vaksin ada chipnya, stop. Saya katakan stop.
Kalau lebih tajam saya katakan, kalau sampean mau sakit, mau mati, jangan bikin susah orang. Biarlah hidup kita ini jadi berkat, jadi terang, di mana Tuhan tempatkan orang yang rendah hati. Saya katakan sekali lagi, orang yang rendah hati tidak egois, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak. Ada 4 hal penting yang perlu kita teladani dari kehidupan ketaatan Yesus. Yang pertama, ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Di tengah banyak orang berusaha menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah yang terjadi, Yesus justru membuktikan ketaatannya di tengah penderitaannya. Yesus tidak berhenti berkarya dan melayani sekalipun banyak tekanan dan penderitaan yang dia alami. Karena hidupnya tidak terkonsentrasi pada penderitaan tersebut, tetapi pada ketaatan untuk mencapai apa yang Bapa kehendaki dalam hidupnya untuk keselamatan umat manusia, untuk menjadi penebus dosa umat manusia, Sang Juru Selamat. Tetapi manusia umumnya seringkali menilai suatu penderitaan menghalangi, menghambat ketaatan kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya bagi orang yang mengasihi Tuhan, orang percaya, penderitaan, masalah adalah sebuah ujian untuk membuktikan ketaatan setiap pribadi kita kepada Tuhan. Justru pada masa-masa sulit, masa-masa sukar, apalagi masa-masa sekarang ini, itu kita sedang diuji ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kondisi mengubah iman saudara kepada Tuhan, atau justru lewat keadaan yang terjadi iman Bapak Ibu bertumbuh? Tapi bagi orang yang terombang-ambing, yang ragu-ragu, masalah atau kondisi yang terjadi saat ini justru membuat hidupnya jauh dari Tuhan. Imannya semakin hari semakin kerdil dan makin kerdil, dan akhirnya iman itu mati. Biarlah setiap kita mengikuti teladan sama seperti apa yang telah Yesus lakukan. Kalau Dia telah memberi teladan bagi saya dan saudara, bagaimana ketaatannya tidak terpengaruh oleh segala penderitaan. Karena saya katakan penderitaan yang kita alami saat ini itu sementara, dan ada suatu yang akan kita peroleh di saat kita melewati itu semua, dan didapatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan,
maka ada kemuliaan yang menanti setiap hidup saya dan saudara. Haleluya. Ini yang luar biasa. Dan ini yang diharap-harapkan setiap orang. Setiap orang ingin masuk surga. Tapi menjadi pertanyaan dalam hidup ini, apakah setiap orang mau taat dalam penderitaan? Pada permulaan pelayanan Yesus ada banyak orang kagum atas pengajaran dan mukjizat yang dilakukan Yesus. Kekaguman itu membuat makin banyak orang mengikuti Yesus dengan berbagai motivasi. Tetapi pada saat Yesus mengalami penderitaan, di saat dia ditangkap, murid-murid tidak setia meninggalkan Yesus. Bahkan ada yang menyangkal Yesus, ada yang menjual Yesus. Tetapi Yesus tetap setia menyelesaikan tugas, tujuan yang Bapa beri. Yang ketiga, ketaatan yang kita harus teladani dari Yesus. Yang ketiga, ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan dunia ini. Puncak dari semua itu terjadi ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Banyak orang mengagungkan dia, memuja dia, melepaskan jubahnya dengan meneriakkan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tetapi dengan mulut yang sama, saya katakan dengan mulut yang sama, yang sebelumnya memuja Hosana, Hosana, dengan mulut yang sama juga berkata salibkan dia. Tetapi Yesus yang pada saat itu ditolak oleh dunia ini, bahkan murid-muridnya meninggalkan dia, ketidaksetiaan para murid, dia tetap taat. Haleluya. Mungkin engkau dianggap aneh bagi dunia ini karena engkau hidup taat melakukan firman Tuhan. Saya katakan, biar dunia ini menganggap engkau aneh, menolak engkau, yang penting Tuhan jangan tolak engkau. Biarlah hidup kita senantiasa taat. Karena ketaatan kita masa sekarang itu akan berbuah manis di masa yang akan datang. Yang keempat, teladan ketaatan Yesus. Yang keempat adalah ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati. Ini yang luar biasa. Kalau dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8 ia katakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Haleluya. Kita senang melihat orang itu taat. Kita senang melihat orang-orang disiplin. Karena disiplin itu karena ketaatan. Keteraturan itu karena ketaatan. Kita tidak suka melihat kehidupan ini tidak teratur.
Makanya oleh karena itu, saya imbau dan mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada, baik yang ikut ibadah hari ini maupun yang akan nonton channel ini nantinya, saya mau himbau tetap senantiasa lakukan protokol kesehatan plus divaksin. Tujuannya buat apa? Itu buat diri kita dan juga menyelamatkan orang lain. Yesus taat sampai mati. Ketaatan yang berorientasi kepada Allah akan menghasilkan ketaatan mutlak. Sebaliknya, ketaatan yang hanya untuk menyenangkan hati manusia akan menimbulkan ketidaktaatan yang tersembunyi, di mana di depan katanya ya, di belakang memberontak. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, ketaatannya ialah senantiasa berorientasi kepada Allah. Karena ketaatannya adalah bukti nyata bahwa dirinya beriman kepada Tuhan, bahwa dirinya mengasihi Tuhan. Biarlah setiap kita hari-hari ini senantiasa harus taat, karena nilai sebuah ketaatan itu sangat berharga yang menentukan masa hari ini dan masa yang akan datang. Ketaatan seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan berbuah manis dan mulia, baik masa saat ini dan masa yang akan datang. Biarlah hidup saya dan saudara Tuhan dapatkan menjadi pribadi-pribadi yang taat. Karena kita taat dengan perkara yang kecil, kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan hal yang besar, hal-hal yang mulia bagi hidup saya dan saudara. Amin. Tetap lakukan protokol kesehatan. Jangan lupa yang belum divaksin, biarlah Bapak Ibu Saudara divaksin. Karena itu justru saya ingatkan lagi, justru itu untuk keuntungan pribadi, menyelamatkan pribadi dan juga menyelamatkan orang lain, keluarga, orang-orang terdekat kita. Biarlah hidup saudara menjadi pribadi-pribadi yang taat. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.